Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti Dewi dengan NIM 230601299, kelas B1 non-reguler angkatan tahun 2023, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Duwita Sapirawardani MPD. Pada video kali ini, saya mengambil sebuah isu tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian menjadi luka di dunia digital. Di era digital ini, kita tak hanya dimudahkan dengan akses informasi yang cepat, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menghina, memprovokasi, atau menghasut seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka, seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian dapat memicu prasangka dan permusuhan terhadap kelompok tertentu yang berakibat pada diskriminasi dan bahkan sampai kekerasan. Ujaran kebencian dapat memecah belah komunitas dan merusak hubungan antar individu dan kelompok. Ujaran kebencian juga dapat menciptakan suasana ketakutan dan intimidasi bagi kelompok yang menjadi target. Selain itu, ujaran kebencian merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan hak untuk hidup dalam damai. Setelah kita tahu dampak negatif dari ujaran kebencian, pasti akan timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa melawan ujaran kebencian tersebut? Nah, di sini saya punya beberapa cara untuk melawan ujaran kebencian tersebut. Yang pertama, laporkan ujaran kebencian. Jika kamu menemukan ujaran kebencian di media sosial atau platform online lainnya, laporkan kepada platform tersebut atau pihak berwenang. Yang kedua, bersikap kritis. Jangan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Hindari menyebarkan ujaran kebencian dan gunakan media sosial untuk mempromosikan toleransi dan saling menghormati. Yang keempat, berdialog dan edukasi. Lakukan dialog dan edukasi tentang bahaya ujaran kebencian kepada orang lain, terutama kepada generasi muda. Dan yang terakhir, dukung regulasi yang tegas. Dukung regulasi dan kebijakan yang tegas untuk melawan ujaran kebencian dan melindungi hak asasi manusia. Setelah mendengar pemaparan tadi, mari kita jaga bersama dunia digital agar menjadi ruang yang aman, positif, dan penuh toleransi. Bersama-sama, kita bisa melawan ujaran kebencian dan membangun komunitas digital yang lebih baik. Di sini, saya mempunyai sebuah contoh isu tentang ujaran kebencian. Mari kita simak. Pemirsa, seorang istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh tim cybercrime Polda Sulawesi Selatan setelah diduga menghina institusi Polri di media sosial. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan sejumlah bukti video. Ernawati, seorang wanita yang merupakan istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian oleh penyidik cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Ernawati ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah mengunggah sejumlah video ujaran kebencian terhadap institusi Polri melalui media sosial miliknya. Salah satunya yakni menggaungkan tagar percuma ada polisi dalam video TikToknya. Tersangka yang memajang foto 3 anggota polisi yang diketahui berpangkat Bribka, Bribtu, dan Ibtu diduga telah melanggar HAM dan dilindungi oleh para petinggi Polda Sulawesi Selatan. Diketahui motif postingan sejumlah video di akun TikTok tersebut karena saudara kandungnya bernama Kaharudin Daeng Sibali yang merupakan seorang residivis pencurian dengan pemberatan diduga tewas akibat menjadi korban kekerasan oleh 3 anggota polisi tersebut setelah pelaku diamankan. Hasil penyelidikan gelar perkara mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dia ini sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi, menyebarkan rasa kebencian, kemudian menyampaikan kebohongan. Nah, sehingga dilakukanlah proses, ini normal sebenarnya proses ini normal ya. Dilakukanlah proses penyidikan terhadap saudara Ernawati tersebut.
Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengunggah video ujaran kebencian melalui akun TikTok-nya dan sejumlah screenshot postingan tersangka. Video tersebut saya ambil dari YouTube channel iNews mengenai isu ujaran kebencian istri anggota polisi terhadap instansi kepolisian. Isu ujaran kebencian yang dilakukan oleh istri anggota polisi terhadap instansi kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan pada Maret 2023 memicu berbagai reaksi dan diskusi publik. Menurut pendapat saya, seharusnya Polri atau instansi kepolisian menjaga keterbukaan dan akuntabilitasnya. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi Polri untuk selalu menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Tindakan tegas dan terukur sesuai hukum yang berlaku harus diambil terhadap oknum yang melakukan ujaran kebencian, termasuk istri anggota polisi dalam kasus ini. Penting untuk diingat bahwa tindakan istri anggota polisi tersebut tidak mewakili institusi Polri secara keseluruhan. Urusan pribadi dan profesional harus dipisahkan agar tidak merugikan nama baik institusi. Di sisi lain, penting juga untuk menjaga ruang kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat. Masyarakat berhak menyuarakan kritik dan keluhannya terhadap kinerja institusi publik, termasuk Polri, dengan cara santun dan bertanggung jawab. Diperlukan juga dialog dan komunikasi yang konstruktif antara Polri dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. Polri harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, dan masyarakat harus menyampaikan aspirasinya dengan cara konstruktif dan damai. Upaya edukasi dan pencegahan terhadap ujaran kebencian perlu terus dilakukan, baik di kalangan masyarakat maupun di internal Polri. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang bahayanya ujaran kebencian, serta mendorong budaya saling menghormati dan toleransi. Kasus ini menjadi cerminan kompleksnya hubungan antara Polri dan masyarakat. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan konstruktif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.